Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali. Hari ini ada saya Dodio Sandra dan juga tamu saya spesial dari Bank BPD Bali. Yang pertama ada Bapak Gede Hadi Surya STI selaku Officer Security. Halo, apa kabar? Kabar baik sekali, Kak. Baik sekali, sehat sekali ya. Ada juga Luketut Deva Ganika Murta selaku Officer Perlindungan Konsumen. Hai Kak Deva. Kak Doy. Ketemu lagi kita ya. Iya betul. Oke, dan kita bertemu dalam podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali dalam tema Digital Transaction, Cara Cerdas Jaga Diri di Dunia Finansial Modern. Dan kita bertepatan ada di Sirangon Resto, ada di Bypass Ngurah Rai Denpasar. Mungkin ini kita bikin ngobrolnya sesantai mungkin karena kita ada di restoran. Jadi hari ini siap-siap ngobrol ya. Nah, tadi di awal mungkin saya sempat bilang bahwa sangat gampang sekali ketika kita belakangan ini mungkin bertransaksi lewat gadget. Salah satunya tap bayar, udah sesimpel itu. Dan yang paling penting adalah seperti tema kita, mungkin ini akan mempermudah kita dalam bertransaksi. Tetapi ada sangat banyak sekali sebenarnya bahaya yang bisa mengintai kita di belakang. Nah, mungkin saya ke Pak Hadi dulu deh. Kalau ngomongin tentang zaman sekarang, zaman di mana serba canggih, seperti apa sih sebenarnya kondisi atau pertumbuhan transaksi digital kita saat ini? Seperti apa Pak Hadi? Baik, jadi benar banget ya Kak. Memang transaksi digital kita lagi tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kalau berdasarkan data yang pernah kita coba baca gitu Kak memang secara transaksi KRIS itu sudah mencapai 6.800 triliun menurut Bank Indonesia gitu ya, untuk data per April 2025. Jadi memang sangat menjanjikan banget dan ini selain menjadi peluang ya tentunya akan menjadi tantangan ya seperti Kak Doy tadi sampaikan. Oke, nah tapi kalau membahas tentang digitalisasi transaksi kan sebenarnya bukan tren ya, tapi jadi kebutuhan masyarakat saat ini. Apa yang kira-kira membuat ini bisa menjadi tren atau kebutuhan masyarakat itu sendiri kalau menurut Kak Hadi? Ya tentunya ada beberapa hal yang bisa mendorong kondisi itu ya Kak ya. Jadi pertama adopsi teknologi. Jadi sepertinya setelah COVID-19 kemarin itu sangat merubah pola hidup kita ya. Betul. Dan banyak sekali solusi-solusi teknologi yang sudah sifatnya tidak lagi mementingkan interaksi yang sifatnya bertemu langsung. Jadi semua serba mudah, transaksi serba cepat seperti itu. Selain itu juga penetrasi internet di Indonesia ya, dan juga penggunaan smartphone yang cukup masif ya betul. Indonesia yang berkembang sangat pesat sehingga hal itu juga mendorong transaksi yang berbasis digital masuk dan juga kita bisa melihat perkembangannya dari situ. Oke, iya juga sih karena memang kalau kita sedikit flashback kemarin-kemarin kita hubungan sama pertemanannya lewat handphone doang. Karena kita harus jaga jarak dan segala macam. Akhirnya pun pola transaksi terbiasa melakukan seperti itu. Apapun kita mau beli apa, mau beli pakaian misalkan udah bisa online. Mau bayar pun bisa online semua. Nah, benar, tapi yang menarik adalah sebenarnya teman-teman UMKM atau juga pengusaha ini pasti ada dampak positifnya ya. Tapi kalau dari IT engineering sendiri seperti apa sih perkembangan ini atau dengan kehadiran layanan digital kayak KRIS misalkan. Seperti apa kalau dari pelaku mungkin yang selama ini sudah pernah kita respon atau kita tanya pendapatnya? Ya jadi memang kalau dalam sudut pandang UMKM ya, Kak Doy ya, memang kebutuhan transaksi dari nasabah yang sudah masuk ke digitalisasi gitu. Tentunya dari UMKM juga harus mengikuti nih Kak. Jadi sekarang solusi-solusi selain dari sisi nasabah, juga dari sisi pelaku UMKM ataupun merchant-merchant itu juga sudah mengalami digitalisasi. Jadi memang keuntungan yang mereka bisa dapatkan gitu. Jadi seperti KRIS misalnya kita bisa settlement H+0 gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika transaksi itu masuk, si pelaku UMKM tentunya akan more than happy melihat langsung masuk ke rekening saya gitu. Jadi di sana juga dia bisa menata usahakan laporan keuangan, mendapatkan catatan transaksi secara lebih akuntabel. Jadi memang selain itu mungkin dari UMKM ya tadi impact dari perkembangan teknologi dan aplikasi. Jadi dari bidang lain pun juga ada solusi-solusi seperti pinjaman berbasis digital gitu ya. Akan mempermudah UMKM mendapatkan modal gitu ya. Itulah efek lain dari digitalisasi ini terhadap UMKM sehingga mereka bisa dapat modal lebih mudah, mendapatkan pencatatan transaksi lebih akuntabel gitu ya, dan
semua bisa dilihat dalam hitungan detik dan menit gitu ya. Real time ya. Oke. Nah, yang bersentuhan sama konsumen kan Kak Deva ya. Mungkin aku boleh minta pendapatnya sedikit Kak Dev. Kenyataannya di lapangan seperti apa sih respon mereka? Apakah masih ada mungkin pendalaman deh, agak sedikit anti atau mungkin kayak susah sosialisasinya atau seperti apa sejauh ini? Untuk penggunaan kris ya. Ya, penggunaan. Jadi kalau untuk penggunaan kris itu sendiri sih ya, kalau saya lihat sih antusias masyarakat, tetapi lebih banyak memang sih di perkotaan ya, di seperti ini ya. Usaha-usaha itu sekarang pun warung-warung Madura pun sudah pakai kris loh. Iya benar ya. Warung-warung kecil, minimarket kecil. Lalapan. Betul sekali saudara-saudara. ya. Jadi semua itu sudah, karena kita juga kan harus ngikuti zaman ya, Kak Doi ya. Jadi konsumen-konsumen yang di BPD UMKM itu pun juga mereka harus update gitu loh untuk penggunaan kris itu sendiri. Jadi mungkin yang belum terjamah mungkin di pedesaan ya, karena kan masih istilahnya masih budayanya masih transaksi menggunakan konvensional seperti itu sih. Oke, berarti masih agak terkendala sebenarnya untuk beberapa desa tertentu mungkin ya. Tapi peranan Bank BPD Bali sendiri dalam hal ini berarti kan ada tantangan tersendiri ya untuk supaya masyarakat juga lebih aware atau peduli dengan hal seperti ini. Apa yang sudah dilakukan? Jadi kita memang kan sekarang melibatkan teman-teman di operasional kita untuk melakukan edukasi ya. Edukasi itu langsung ke desa-desa. Jadi kita ada namanya Ghost to Banjar, Ghost to Desa, itu langsung kita memberikan edukasi bukan hanya terkait misalnya kredit, tapi kita produk dan layanannya Bank BPD Bali pun juga semuanya kita edukasikan gitu kepada konsumen. Jadi itu cara kita untuk lebih dekat nih sama konsumen seperti itu. Oke. Nah, tapi kan kalau ngomongin manfaat dari tadi kita manfaatnya bagus sekali. Lihat respon teman-teman UMKM juga bagus sekali. Tapi seperti saya bilang tadi adalah ada tantangan-tantangan utama dalam transaksi digital di Indonesia. Seperti apa di lapangan? Kalian teman-teman perbankan kan pasti tahu. Apa tantangan utamanya ketika transaksi digital di Indonesia? Kalau kita sih biasanya terkendala itu di sinyal ya. Pertama betul, ya. Benar Sinyal koneksi. Karena kalau misalnya di daerah-daerah ya di pedesaan yang seperti itu kan kendala koneksi untuk masuk kan karena kalau kris sendiri itu kan real time ya. Kadang itu transaksinya bisa gagal seperti itu. Nah itu kembali. Iya betul. Jadi itu yang kadang masuk ke kita menjadi komplain ya, itu seperti itu kok bisa gagal sih, padahal mungkin kan sebenarnya bukan dari aplikasinya kita ya. Betul. Tapi dari Okay. eksternal seperti itu. Itu aja sih. Selama ini berarti yang di lapangan kejadiannya sering kayak gitu. Ya, kadang-kadang kan karena kris sendiri memang itu kan universal ya, memang seluruh perbankan menggunakan kris dari BI Bank Indonesia. Jadi kadang juga mungkin dari penerimaannya dari masing-masing bank itu kan berbeda. Misalnya dari kita dari kris BPD dan yang pengirim mungkin dari kris dari bank lain. Nah itu ada koneksi yang berbeda. Jadi ya mungkin kendalanya seperti itu sih yang kita dapat pengaduannya. Oke. Nah, aku ke Mas Hadi ya, yang juga tim officer security ya. Ini menarik dalam artian adalah beberapa bulan kemarin atau bahkan mungkin sampai sekarang kita di sosial media juga sering lihat ada bukti palsu bayar pakai kris. Itu kan maksudnya kayak satu sisi lo udah dimudahkan dengan teknologi yang bagus nih, cuman ternyata masih ada loh oknum-oknum yang nakal dengan penipuan-penipuan secara online ini. Sejauh ini penipuan-penipuan online itu yang seperti apa? Apakah salah satunya tadi pengguna kris palsu itu dengan bukti palsu, atau ada penipuan lain yang seperti apa sih Mas Hadi yang selama ini yang ditangani? Ya, jadi kalau secara modus ya, modus itu memang benar. Tadi kalau satu bukti transfer palsu, itu sebenarnya bisa dicegah. Oke. Ya, jadi seharusnya dalam proses transaksi, terutama dengan kris ya, ataupun transfer, si kasir atau yang mengelola aplikasi kasir itu harus dibekali dengan aplikasi merchantnya itu sendiri. Tadi kan saya sampaikan manfaat dari transaksi kris terhadap UMKM itu adalah memantau semua transaksi secara real time. Betul. Nah itu seharusnya bisa dihindari bila mana ada bukti transfer harus dicocokkan dengan jurnal transaksi ya istilahnya. Sehingga meyakini bahwa itu memang transaksi benar-benar sudah mereka terima gitu ya. Nah balik lagi ke modus ya. Modus itu kalau secara umum tentunya yang paling besar itu adalah social engineering yang sekarang terjadi Kak ya. Social engineering ini bisa dibagi menjadi 3 sub bidang yang lebih spesifik gitu ya. Jadi yang pertama itu ada phishing ya. Phishing itu lebih kepada membuat sebuah tampilan palsu gitu ya, menyerupai dari
tampilan resmi dari institusi ataupun dari perbankan ataupun lembaga resmi pemerintah gitu ya. Misal aku potong dikit ya, berarti tampilan resmi kayak website tiruan misalkan Bank BPD Bali. Benar banget. Misalkan. Betul banget. Terus. Jadi itu akan membuat si korban seolah-olah percaya bahwa ini memang situs yang benar gitu ya. Terus yang kedua ada juga phishing ya, jangan ketukar ya, ini pakai V ya. Ya, tadi beda tuh. Ya, betul. V itu lebih kepada voice phishing. Artinya? Voice phishing itu adalah teknik social engineering yang dilakukan oleh pelaku gitu ya, melalui media telepon, voice gitu ya. Jadi yang paling konvensional mungkin dulu pernah kita dengar nasabah seolah-olah diarahkan ke ATM gitu ya, seolah diarahkan ke ATM melalui telepon gitu. Betul. Pak, Bapak hari ini menang undian Pak. Setelah menang undian, Bapak harus redeem ini Pak uangnya. Bener. Iya. Redeem uangnya, diarahkan ke ATM. Bapak untuk redeem uang, ayo kita ke ATM Pak. Saya bantu untuk redeem gitu kan. Nah kemudian diarahkan di ATM. Kode-kode yang diarahkan itu sebenarnya adalah nominal transaksi, nomor rekening tujuan gitu, yang memang secara kalau sudah diarahkan lewat cara yang meyakinkan, menjadi sebuah institusi yang resmi gitu kan, orang-orang mungkin sebagian percaya gitu ya. Itu lebih yang terjadi gitu. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada smishing Kak. Ya. Itu apa tuh? Smishing ini dulu istilahnya itu adalah SMS phishing. Ya. Tapi sekarang kecenderungan penggunaan SMS kan sudah berkurang ya kayak. Tidak pakai lagi banyak, WA kayaknya sekarang. Betul. Jadi yang lebih banyak terjadi itu adalah WhatsApp WhatsApp gitu. Jadi si korban itu pertama kali kontak dihubungi dengan WhatsApp dulu. Tapi dari WhatsApp ini bisa leads to phishing. Leads to phishing. Jadi memang polanya memang yang terjadi sekarang ya. Pertama dari teks dulu, kemudian dari si pelaku itu mengarahkan kepada situs yang seolah-olah resmi gitu untuk mendapatkan informasi yang sensitif seperti ya data pribadi, data perbankan gitu ya. Dan terakhir phishing, dihubungi ya seolah-olah memang sudah kayak beneran banget gitu, kayak paling disayang. Kalau dihubungin pasangan kan boleh ya, tapi ini dihubungi ternyata penipu. Bener banget. Dan yang terbaru itu pun bukannya yang terbaru ya sebenarnya, cuman itu memang sudah ramai terjadi, terutama yang awal-awal tahun kemarin itu lebih kepada APK palsu Kak. Bener, APK itu banyak. Iya. Jadi APK palsu itu seolah-olah dari instansi resmi ya pemerintah bahwa mereka meyakinkan dengan data nih. Dengan data bahwa ini ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu ya, dan dalam rangka pemenuhan kewajiban itu harus mentransfer apa, contohnya seperti biaya materai, mungkin kecil ya, tapi dari sana leads to kerugian finansial. Gitu. Nah, ini udah tahu nih jenis-jenis dari penipuan atau bahkan modus-modusnya seperti apa. Lalu Bank BPD Bali sendiri selain di Instagram aku lihat, di radio, bahkan di beberapa media itu selalu untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal apa lagi sih yang lain yang dibuat atau boleh dibilang adalah yang diciptakan untuk membuat rasa aman kepada customer? Apalagi yang dilakukan? Perlindungan seperti apa yang ada selama ini? Kalau kita di Bank BPD Bali ya pasti ya seperti yang tadi Kak Doi bilang juga kita melakukan edukasi. Nah, kita memang lagi namanya gencarkan ya. Gencarkan. Itu apa gencarkan itu tagline-nya dari OJK. Jadi kita gencarkan melakukan edukasi. Kemudian bukan hanya edukasi melalui media sosial yang kita miliki. Jadi kan kita beberapa media sosial kita miliki, namun kita juga edukasi langsung ke konsumen. Jadi kita melakukan sosialisasi, misalnya kita ada kegiatan event-event apapun, kita pasti menayangkan edukasi pelindungan konsumen. Kemudian hari ini pun kita juga melakukan edukasi pelindungan konsumen. Ya, dari betul. Sekian banyak edukasi yang kalian lakukan. Wow, luar biasa sekali. Nah, tapi bisa dijelasin sedikit balik lagi. Kenapa menurut kalian konsumen itu perlu dilindungi? Padahal kan maksudnya kayak ya konsumen mungkin ada yang nakal juga, kayak ya salah mereka juga. Kenapa? Kalau menurut aku, jadi memang kan kita pun di sini sebenarnya kan konsumen ya Kak ya. Walaupun kita sebagai petugas bank, tapi kita kan di sini juga konsumen. Kalau misalnya logika aja nih ya, kalau misalnya kita pun nggak punya
kayak yang melindungi kita, siapa lagi? Maka dari itu otoritas gitu, otoritas itu menciptakanlah suatu kebijakan untuk melindungi konsumen, dan melalui kami dari Bank BPD Bali itu memperbaiki kebijakan untuk lebih aware kepada konsumen. Jadi bukan hanya untuk aware kepada konsumennya sendiri, tapi untuk menyelamatkan kita juga nih dari bank, dari konsumen-konsumen nakal gitu lah. Jadi kita sudah mitigasi juga. Kita untuk melindungi konsumen juga, tapi juga kita untuk memitigasi kita juga seperti itu. Oke. Nah, itu menarik, kebijakan-kebijakan. Salah satu contoh kebijakannya apa saja? Jadi kalau kebijakannya itu dari Bank BPD Bali, kita memang sudah punya buku pedoman ya pastinya ya, yang dijalankan oleh teman-teman di operasional. Kemudian ada standar operasional juga kita sudah punya. Jadi beberapa kebijakan itu yang dikeluarkan oleh OJK sendiri. OJK, Bank Indonesia juga. Kemudian undang-undang pun, pemerintah pun juga mengeluarkan kebijakan. Jadi udah ada namanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang itu menaungi dari itu sudah di tahun di nomor 8 tahun 99. Jadi udah tahun 99 loh Bang. Dari dulu. Jadi dari dulu itu sudah ada namanya undang-undang. Nah, kemudian diturunkan lagi dari undang-undang tersebut diturunkan ke OJK. Jadi memang harus ada kebijakan yang menaungi jasa keuangan. Jasa keuangan, maka itu ada POJK, ada PBI gitu. Jadi itu untuk kita juga, untuk bank juga gitu sih. Banyak banget nih sebenarnya kebijakannya. Iya. Tadi terkait kebijakan dari pemerintah atau juga yang terkait ini cukup menarik ya. Tapi masih banyak juga penipuan-penipuan online yang terjadi. Nah, lalu apa saja hal yang bisa dilakukan untuk membentengi diri kita supaya kita tidak terkena dalam penipuan itu? Menurut Pak Hadi seperti apa? Nanti disambung sama Kak Eva. Jadi untuk membentengi diri kita ya Kak ya. Jadi mungkin memang yang pertama tentu kita harus waspada. Jadi memang ada beberapa modus-modus penipuan itu yang secara tampilan dia memang mirip gitu ya. Pastikan juga kita membuat password, baik password personal, sosial media maupun password aplikasi finance kita itu dalam password yang aman gitu ya. Aman ini dalam arti secara panjangnya cukup 8 karakter kah. Digabungkan dengan karakter huruf besar, simbol gitu ya, sehingga tidak mudah ditebak gitu. Jadi kadang-kadang kemarin baru aja kita sharing ya di internal mengenai pengelolaan password Kak. Jadi jangan cuma 00000 udah. Jangan ya. Ya, apalagi nama kita misalnya Doi 123 gitu. Ya ampun, itu kan gampang banget bapak saya suka yang seperti itu. Boleh diganti ya, anaknya yang catet deh kayak gitu. Betul banget gitu ya. Terus kita kan setiap aplikasi finance itu mereka sudah punya tata cara untuk memperkuat akunnya ya Kak ya. Jadi secara default mereka mungkin membuat mempersilahkan kita membuat password, tapi ada fitur biometrik. Sidik jari ya, sidik jari yang bisa kita gunakan sebagai tambahan autentikasi gitu. Dan jangan lupa HP-nya selalu dikasih PIN, dikasih kunci, dikasih pola gitu ya. Jangan sampai nanti saat HP kita hilang gitu misalnya atau dicuri gitu. Ketika di swipe layarnya udah langsung keluar tuh aplikasi-aplikasi kita, ya kan. Minimal persulitlah pelaku itu dulu. Oke. Ya. Kemudian verification-nya perbanyak lah. Betul. Terus yang selanjutnya selain tadi kita waspada ya mengenai tanda-tanda desain-desain visual yang menyerupai instansi resmi. Setiap telepon yang tidak kita kenal, setiap interaksi yang terjadi di sosial media, kita wajib tidak boleh langsung percaya. Jangan gegabah ya tiba-tiba. Betul. Kak ini aku Kak Deva tiba-tiba Deva siapa padahal bisa nggak kenal misalnya. Kecuali memang kita udah tukeran nomor handphone tahu. Iya. Dan juga kita harus aware ketika kita mungkin sudah penasaran ya, Nah, terus tiba-tiba si orang ini kok tiba-tiba minta kita ngisi data gitu loh. Betul. Yang secara kita harus lihat. Ini harusnya kan bank sudah punya data kita. Kenapa harus bertanya lagi ya kan? Nah itulah yang harus kita tahan sedikit untuk penasaran, tahan sedikit untuk tidak merespon dulu gitu. Ketika ada informasi masuk, kita harus benar-benar sekian detik kita berpikir, ini benar atau enggak sih gitu. Ini valid atau enggak sih? Gitu. Dan cek. Sorry saya potong. Sama ada lanjutannya lagi? Masih ada lanjutannya? Ya tentu yang cek dan recheck ya. Double informasi check lagi. Resmi dan juga website resmi memang ada nggak yang seperti itu gitu. Iya. Biasanya juga yang sering ketipu adalah penipuan hadiah.
Nah, itu. Benar Jadi, banget. Ya, kalau teman-teman BPD Bali sih kan udah ngasih tahu ya, maksudnya tidak ada atas nama Bank BPD Bali, kan biasa promo-promonya seperti itu. Kenapa itu masih menurut kalian berdua deh bisa menjadi pemicu bahwa hal ini bisa membuat mereka sangat yakin. Oh, aku menang hadiah, padahal mungkin ya tadi kalau bisa double check atau cross check lagi ya tidak akan cepat percaya gitu. Kalau aku sendiri sih menurutku mungkin konsumen itu sendiri edukasinya ya sebenarnya yang kurang ya. Jadi mungkin mereka lebih cepat percaya. Tapi kan sudah Pak Hadi bilang jangan mudah percaya sebenarnya dari awal kan. Betul. Gitu. Kalau kita lihat sekarang konsumen itu sendiri mungkin rata-rata lebih cepat percaya karena itu kan hadiah. Ada hal yang menarik seperti itu. Jadi apalagi dia menggunakan logo misalnya, logo brandingnya kita gitu. Dan padahal sebenarnya kita nggak ada event seperti itu ya. Tapi itu yang membuat kecepat loh, tinggal ngisi doang kan, ngisi nama atau mungkin nomor rekening seperti itu kan gampang banget. Jadi itu yang patut kita waspadai. Jadi benar-benar sekarang tuh kita benar-benar harus rajin-rajin buka sosial media itu untuk mengedukasi diri kita sendiri. Kalau gitu. Tapi berarti kalau teman-teman nasabah dari Bank BPD Bali nih pernah nggak ada kejadian di lapangan seperti itu? Saya tertipu, saya pikir dapat hadiah beneran ke Kak. Kalau selama ini sih belum ada. Ya, berarti beliau-beliau ini nasabah pinter-pinter ya. Oke. Nah, tapi lebih pinternya adalah ketika kita tahu bisa membedakan website deh misalkan yang asli sama yang palsu. Misal aku sebagai nasabah Bank BPD Bali, ada nggak cara-cara atau tips bagaimana aku bisa membedakan oh ini palsu, ini asli, atau oh ini tidak bisa, ini penipuan? Ada nggak, Mas Adi? Ya, jadi memang berdasarkan pola-pola ya yang kita amati di internet gitu. Pertama pasti dari segi domain ya, link lah ya, bahasa popnya tuh link ya. Bahasa gampangnya. Jadi link yang resmi yang milik BPD Bali adalah www.bpdbali.co.id. Ya. Nah, kalau kita sudah punya branding atau link itu, pelaku itu nggak mungkin bisa punya yang sama. Jadi mereka pasti akan bikin yang mirip dengan bpdbali.co.id. Misal Balinya I-nya dikasih tambah double. Ada BPD Bali strip .online.xyz. Nah, itu bisa saja terjadi. Itu dari segi link ya. Kita harus benar-benar melihat ketika membuka misalnya tiba-tiba nih dalam kita proses sosial media gitu tiba-tiba muncul iklan nih. Iklan itu yang kita sebelumnya tidak pernah merasa ikut undian, tidak pernah merasa, karena gini, logika orang undian itu harusnya kita yang mencari hadiahnya kan? Betul. Bukan si banknya mencari kita, ya kan? Nah itu harus kita pahami juga gitu secara psikologis. Nah tapi ketika muncul sponsor atau iklan gitu ya, dan kita terlanjur klik, periksa bagian atas gitu ya. Apakah linknya www.bpdbali.co.id? Resmi atau enggak gitu ya. Kalau tidak, close. Jangan teruskan interaksinya gitu ya. Terus yang kedua dari segi visual design gitu ya. Memang banyak website-website palsu gitu ya yang membuat visualisasi semirip mungkin dengan branding BPD Bali tapi tidak bisa mengimitasi yang benar-benar official. Betul. Paling mereka hanya menambahkan logo, menyamakan tone warna gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi yang punya hak cipta atas website itu BPD Bali dan itu sampai sejauh ini belum ada yang bisa menyamakan. Ya, jadi itu memang kita harus pahami, teliti banget gitu ya, dan itu juga bisa menjadi pagar kita nanti kalau misalnya sudah ketemu dengan hal-hal yang kayak gitu, udah seharusnya tidak mungkin tertipu lagi. Gitu. Nah lalu kalau misalkan ngomongin tentang itu kan tadi ngecek misalnya penipuan dan segala macam di website. Kalau transaksi digital, ada nggak tips yang kira-kira membantu teman-teman untuk aman bertransaksi secara digital? Karena sekarang kan ya pakai virtual dan segala macamnya. Kalau dari Kak Hadi atau Kak Deva dulu? Kalau transaksi secara digital? Digital ya. Jadi memang kalau secara transaksi kita pertama harus memastikan kris yang kita scan itu memang benar punya pedagang itu. Nggak apa-apa dong kalau namanya misalkan kita sekarang ada di restoran ini. Betul. Bisa kris pakai kris berarti benar ya nama restorannya ini. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Memastikan itu bentuk cek dan recheck kita supaya kita memastikan bahwa itu bukan rekening kris yang palsu.
kan pernah juga ada beberapa modus gitu ya di tempat ibadah, open donasi gitu kan, ternyata itu rekening pribadi orang. Ada gitu benar itu kan. Ya. Itu yang pertama, kita harus cek dan recheck krisnya. Dan yang kedua adalah kita harus memeriksa terkait dengan kadang-kadang kita ditawari ya, ditawari secara online gitu ya, untuk pembelian barang tertentu. Kita harus waspada krisnya ini beneran nggak? Jadi kadang-kadang gini, ketika bayar itu, benar, kan? Bayar terima dan tahu. Itu kan yang beberapa bulan atau minggu ini sempat marak gitu ya. Itu kita harus benar-benar cek ya di situ. Merchantnya jangan sampai kita ditawarkan produk baju, merchantnya ternyata merchant dagang helm. Oke, hati-hati tuh. Itu hati-hati. Kemudian yang kedua, kita harus secara rutin memeriksa histori transaksi, Kak. Oke. Ya, jadi kita punya mobile banking, kita sayang-sayang dong uang kita di sana kan. Betul. Kita punya rumah, kita pagerin, ya kan. Kita punya akun finansial yang digital juga, kita harus cek-cek juga dong. Rumah kita pantau dengan CCTV, kita lihat 24 jam bertujuh kan. Akun rekening kita juga harus harus sesayang itu. Tahu keluarnya kemana belanjanya. Betul. Sederhananya begitu. Iya, jadi ketika ada yang mencurigakan misalnya, saya nggak pernah transaksi nih, silakan dilaporkan. Oke. Kita ngobrol hampir 30 menit ya, tapi saya ke Kak Deva dulu, Kak. Menurut Kakak apa kiat-kiat supaya terhindar dari penipuan-penipuan tadi? Mungkin seketika kita bahas tadi sosial media jadi marak dan mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan beberapa udah disebutin ya. Betul. Sama Kak Hadi. Mungkin aku nambah sedikit. Kita harus hati-hati pakai wifi public. Nah, kenapa? Jadi kalau wifi public itu bisa ngambil data kita sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya kita buka mobile banking, nah kan berarti password kita udah ketahuan nih sama si pelaku gitu. Kita kan nggak tahu nih ya. Kita harus benar-benar berhati-hati. Kemudian tadi udah banyak yang disebutin. Mungkin satu ya, ini jargon dari aku nih ya. Jadi jangan mau kalah namanya. Jangan mau kalah. Kalahnya itu ya, kalau Anda lalai, apapun hilang. Kalau Anda lalai, apapun hilang. Jadi bukan hanya uang bisa hilang, keluarga pun juga bisa ninggalin kita kan. Betul ya. Kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak punya uang, terus ada hutang, masalah itu pasti sampai keluarga pun menjauh kan dari kita. Maka dari itu dari BPD Bali sendiri buat jargon jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Oke, baiklah. Pak Hadi deh terakhir. Closing statement apa yang ingin disampaikan supaya masyarakat Bali, teman-teman kita nasabah dari Bank BPD Bali juga aman secara transaksi di digital. Oke, jadi mungkin untuk aman dalam transaksi digital, pertama tentu kita harus memperbanyak literasi ya Kak ya. Literasi, edukasi gitu ya. Kita harus sering-sering mengecek kalau kita main Instagram, ceklah akun Instagram yang resmi milik bank gitu ya. Karena ini Mbak Deva udah bikin banyak banget nih video edukasi ya kan. Betul. Dan itu merupakan salah satu cara kita untuk menambah literasi edukasi sehingga ke depan jika ada kita kejadian gitu ya. Jadi kita bisa lebih aware gitu ya. Yang pertama literasi edukasi. Kemudian kita juga harus cerdas gitu ya. Dalam hal membedakan modus penipuan yang asli maupun yang seharusnya tidak boleh kita teruskan transaksinya gitu. Intinya adalah edukasi, kita cerdas, maka dunia digital aman di genggaman kita. Luar biasa. Kak Hadi, Kak Deva, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Sama Kak. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah mendengarkan obrolan kami. Dan tidak berasa ngobrolnya kurang lebih adalah 30 menit. Dan dari apa yang sudah kita sampaikan memang akan menjadi tantangan soal keamanan dan juga literasi digital. Ingat, pengguna teknologi keuangan itu nggak cukup cuma bisa klik dan juga bisa bayar. Kita harus melek, peka dan juga waspada. Jangan asal klik link, jangan gampang kasih data, dan pastikan kamu selalu cek kebenaran info yang kamu terima. Dan karena di era digital ini yang paling penting adalah bukan teknologi yang jadi ancaman, tapi adalah kelengahan kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis, dan jangan lupa share podcast ini ke orang-orang terdekat kamu, ke keluarga, orang yang paling dekat ya. Dan sekali lagi sampai ketemu di Podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.